Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, jadi sebelum kita mulai pembelajaran biologi kita pada hari ini, baiknya kita membaca doa dulu ya. Jadi nanti doanya akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholiha. Amin. Oke, bagaimana kabarnya Ananda semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, Bu, sehat. Ya, alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Oke, nanti berikut ini saya akan mengabsen satu-satu. Mohon diaktifkan ya kameranya. Baik, Bu. Ya, yang pertama Muhammad Fahmi Nasution, apakah sudah hadir? Tampaknya belum ya. Nanti saya akan menunggu. Hadir, Bu. Oh iya, Muhammad Fahmi sudah hadir. Kemudian Juwita Suhardi. Juwita Suhardi sudah hadir. Hadir, Bu. Oke. Aura Elnisa. Aura hadir, Bu. Ya. Kemudian Nurmalasari Tampu Bolon. Nurmalasari sudah hadir. Nurmala hadir, Bu. Iya. Oke, jadi nanti ada satu orang yang belum hadir ya, yakni Baharuddin. Oke, kita lanjutkan saja. Bagaimana jaringan internet di rumah kalian? Apakah bagus? Hilang timbul, Bu. Lumayan bagus, Bu. Oke. Yang Melek, hilang Bu. timbul harap bersabar ya. Tetap semangat Baik, untuk Bu. belajar. Bu. Ya, selanjutnya. Jadi di sini pada hari ini kita akan masuk ke materi yang baru, yakni mengenai virus. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada kalian, mereview ya pembelajaran kita yang sebelumnya mengenai 5 kingdom dalam makhluk hidup. Apakah Ananda semuanya masih ingat mengenai pembelajaran kita pada minggu lalu? Apa saja 5 kingdom yang ada dalam kehidupan? Ada yang tahu atau masih ingat? Atau sudah lupa semuanya? Oke, saya review kembali ya. Jadi pada minggu lalu kita sudah belajar 5 kingdom dalam kehidupan. Apa aja Bu? Yang pertama, yakni ada kingdom Eubacteria, kemudian ada kingdom Archaebacteria, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, dan yang satu lagi ada kingdom apa? Ya, Animalia. Nah, pada hari ini kita belajar mengenai virus. Jadi virus ini masuk ke kingdom yang mana ya, Bu? Nah, untuk mengetahuinya nanti kita akan belajar pada materi hari ini. Kemudian saya ingin bertanya kepada Ananda semuanya. Nah, apakah ada yang pernah kena flu? Ada yang pernah flu? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Kira-kira flu ini disebabkan oleh apa ya? Virus, Bu. Oleh virus. Iya, virus. Alhamdulillah pada hari ini semuanya sudah lengkap ya. Ada 18 orang yang hadir. Baharuddin Hasibuan, bisa mendengar suara saya? Bisa, Bu. Oke, Baharuddin Hasibuan sudah hadir ya. Nah, alhamdulillah kelas kita semuanya pada rajin hadir ya dan semangat untuk mengikuti pembelajaran biologi kita pada hari ini. Ya, saya harapkan kepada Ananda semuanya untuk duduk pada tempat yang nyaman ya. Jadi nanti belajarnya juga bisa semangat dan konsentrasi ya. Oke, langsung saja. Saya akan men-share screen-kan materi kita pada hari ini. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas materi mengenai virus ya. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti setelah kita mempelajari virus ini adalah yang pertama, kalian semua nanti mampu mengidentifikasi ciri-ciri dari virus. Yang kedua, mampu menjelaskan perbedaan dasar antara daur litik dan daur lisogenik pada virus.
Kemudian yang ketiga, kalian mampu menanggapi permasalahan apa saja yang terkait dengan virus. Yang keempat, mampu menganalisis penularan penyakit oleh virus. Dan yang kelima, kalian nanti akan ditugaskan untuk membuat poster mengenai virus serta mengomunikasikannya di media sosial kalian. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai virus. Nah, virus ini terdiri dari apa aja Bu yang akan kita pelajari pada materi virus? Ya, ini ada struktur virus. Nah, struktur virus ini dia terdiri dari inti, selubung protein atau yang disebut dengan kapsid, kemudian ada sampul virus, kemudian cara bereproduksinya, yakni terdiri dari siklus litik dan siklus lisogenik. Dan yang terakhir itu adalah peran virus bagi manusia, yakni ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Oke, masuk pada materi kita yang pertama, yakni mengenai sejarah virus. Nah, bagaimana virus ini pertama kali ditemukan? Jadi, pada tahun 1876, ada seorang guru besar pada sekolah tinggi dan balai percobaan pertanian yang ada di Belanda bernama Adolf Edward Meyer. Nah, ini dia ya, si Adolf Meyer ini dia menemukan dan mengamati adanya penyakit pada daun tanaman tembakau. Nah, kemudian penyakit ini ia beri nama dengan penyakit mozaik. Kemudian ia melakukan percobaan. Nah, percobaan seperti apa yang ia lakukan? Nah, pada daun tanaman tembakau yang terkena penyakit ini, ia mengambilnya dan kemudian ia menghaluskannya. Nah, setelah dihaluskan, ia melakukan pengekstrakan pada daun tembakau dan ekstraknya ini dia akan semprotkan kembali kepada tanaman tembakau yang sehat. Dan apa yang terjadi? Ternyata tanaman tembakau yang sehat ini juga mengalami sakit. Nah, kemudian ia menyimpulkan bahwa ternyata penyakit pada daun tanaman tembakau ini dia tidak disebabkan oleh mikroorganisme ataupun tanaman tembakau ini kekurangan unsur hara, tetapi dia menduga bahwa penyakit yang ada pada tanaman tembakau ini disebabkan oleh zat yang semacam enzim yang larut. Nah, kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh seorang ahli botani Rusia yang bernama Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892. Nah, pada tahun ini si Ivanovsky ini juga meneliti penyakit mozaik yang ada pada daun tanaman tembakau ini. Nah, caranya bagaimana? Ia melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh si Adolf Meyer dengan membuat filtrat dari daun tanaman tembakau yang terkena penyakit tersebut. Nah, ternyata filtrat tersebut juga bisa menyebabkan penyakit yang sama pada tanaman lain yang sehat. Kemudian dia melakukan pengamatan terhadap filtrat ini dalam mikroskop berdaya perbesaran kuat yang bisa melihat filtrat. Dan apa yang terjadi? Ternyata pada mikroskop tersebut tidak memperlihatkan adanya benda atau mikroorganisme apapun. Jadi si Ivanovsky ini menyimpulkan bahwa yang ditemukannya ini adalah sebuah patogen baru yang ia beri nama dengan filtrable virus. Kenapa ia beri nama filtrable virus? Karena virus ini dia dapat melewati filtrat atau saringan. Oke, kita lanjutkan materinya, yakni apakah virus itu? Nah, langsung saja ya saya jelaskan. Jadi, virus itu adalah partikel yang sangat kecil atau ultramikroskopis yang bersifat parasit obligat pada sel makhluk hidup lainnya. Nah, virus ini merupakan aseluler. Apa itu aseluler? Yakni dia bukanlah sebuah sel. Mengapa dia tidak dikatakan sebagai sel? Karena virus ini tidak memiliki organel yang biasa kita temui pada sel umumnya. Misalnya pada sel hewan kita bisa menemui adanya sitoplasma. Pada sel tumbuhan kita bisa menemui dinding sel, tetapi sitoplasma, dinding sel, dan
organel sel lainnya ini kita nggak bisa temui pada si virus ini. Kemudian di dalam sel inang ini virus dia menunjukkan ciri sebagai makhluk hidup, sedangkan ketika dia berada di luar sel dia tidak bisa menunjukkan ciri sebagai makhluk hidup, atau dia ketika berada di luar tubuh sel inang maka dia tidak hidup. Yang selanjutnya, nah di sini kita akan membandingkan perbandingan antara virus dengan sel-sel yang lainnya. Nah, virus pada gambar yang pertama ini, virus itu adalah yang bagian yang berwarna hijau. Nah, virus ini dia ukurannya sangat kecil ya, dia berukuran 0,2 mikrometer. Bagaimana perbandingannya dengan sel bakteri? Nah, sel bakteri ini terdapat pada gambar yang kedua, dia ini selnya yang berwarna biru. Nah, sel bakteri ini dia memiliki ukuran 1 mikrometer. Kemudian, untuk sel eukariot, perbandingan lainnya ini juga terdapat pada sel eukariotik. Nah, ini adalah sel darah merah ya, dia berukuran juga 1 mikrometer. Nah, itu makanya pada virus ini dia bisa menginfeksi sel bakteri karena dia ukurannya lebih kecil daripada ukuran sel bakteri. Yang selanjutnya, kita akan belajar mengenai struktur dari tubuh virus. Nah, apa saja struktur dari tubuh virus ini? Nah, virus ini terdiri dari bagian kepala, leher, dan juga ekor. Nah, pada bagian kepala ini kita bisa melihat, nah, ini terdapat kapsid, kemudian di dalam kapsid itu ada asam nukleat atau DNA. Kemudian pada bagian leher itu terdapat kerah atau kolar dan lehernya. Dan pada bagian ekor, dia terdiri dari selubung ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Nah, biasanya ketika kita mempelajari virus, struktur tubuh virus yang umum digambarkan adalah ini merupakan jenis virus bakteriofag, ya, ini virus yang menginfeksi bakteri. Oke, yang selanjutnya, kemudian kita masuk ke bagian struktur-struktur yang menyusun dari tubuh virus tersebut. Yang pertama itu adalah inti. Nah, inti ini merupakan bagian penyusun utama dari si virus. Nah, inti sebuah virus itu dia hanya terdiri dari 1 asam nukleat saja. Baik itu DNA atau deoksiribonukleat acid saja atau RNA atau ribonukleat acid saja. Jadi tidak ada virus yang mengandung kedua asam nukleat ini. Nah, jadi kandungan pada intinya atau asam nukleat inilah yang menjadi salah satu pengelompokan dari jenis virus. Yakni ada virus yang berjenis virus DNA dan ada virus yang berjenis virus RNA. Kemudian bagian yang kedua yakni ada selubung protein. Nah, selubung protein ini dia membungkus asam nukleat. Jadi tadi kan ada inti. Nah, inti ini dibungkus oleh selubung protein yang disebut dengan nukleokapsid. Nah, nukleokapsid ini atau kapsid-kapsid ini tersusun atas protein-protein yang disebut dengan kapsomer. Nah, apa sih fungsi dari selubung protein ini? Jadi, selubung protein ini berfungsi yang pertama, membungkus dan melindungi asam nukleat agar tidak tercerna oleh enzim. Yang kedua, selubung protein ini memberikan tempat perlekatan yang memungkinkan virion atau virus yang akan menginfeksi dapat melekat pada sel inang. Kemudian yang terakhir, selubung protein ini dia akan memberikan bentuk pada virion atau virus. Kemudian yang ketiga ada sampul ya. Jadi tubuh virus ini diselubungi oleh sampul. Nah, sampul ini merupakan membran lipid yang mengelilingi kapsid atau yang mengelilingi selubung protein. Jadi tidak semua virus ini memiliki kapsid. Jadi hanya beberapa virus saja yang memiliki sampul. Contohnya adalah virus influenza. Virus yang tidak memiliki sampul ini disebut dengan virus telanjang. Oke, bagaimana semuanya? Apakah masih bisa mendengar suara saya? Masih, Bu. Bisa, Bu. Apakah
Semuanya masih semangat belajar atau udah pada bosan? Atau ada yang ingin ditanyakan? Masih semangat, Bu. Oke, Semangat, Bu. dari materi yang saya sampaikan, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Oke, boleh. Silahkan Fauzia. Jadi, Bu, apa bedanya virus DNA dan virus RNA, Bu? Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa perbedaan yang paling mendasar antara virus DNA dan virus RNA ini adalah terdapat pada intinya. Kalau virus DNA dia hanya mengandung asam nukleat berupa DNA saja. Begitu pula dengan virus RNA. Dia hanya mengandung asam nukleat berupa RNA saja. Kemudian virus RNA ini dia dikenal juga sebagai retrovirus. Ya. Nah, jadi virus RNA ini dia memiliki RNA sebagai bahan genetiknya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian contoh dari virus RNA ini dia adalah virus hepatitis dan virus HIV. Nah, kemudian ketika virus-virus RNA ini masuk ke sel inang, mereka akan harus terlebih dahulu merubah RNA yang mereka miliki tadi menjadi DNA. Kemudian untuk virus DNA sama ya, dia hanya memiliki inti sel berupa atau asam nukleat berupa DNA saja. Nah, ketika si virus DNA ini dia memasuki sel inang, biasanya selaput virus dari DNA ini dia akan bergabung dengan sel-sel yang akan ia masuki. Nah, itu saja. Bagaimana Fauzia, apakah penjelasan saya bisa dimengerti? Bisa, Bu. Saya mengerti. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya, di sini kita mau main game dulu ya. Apakah Ananda semuanya mau ikut main game? Mau, Bu. Nah, jadi nanti di sini gamenya saya akan memberikan gambar dan kalian harus menebak kira-kira kata apa yang terbentuk dari gambar tersebut ya. Nanti kalian sebutkan saja, kalian tebak saja, oke? Berikut akan saya tampilkan kembali ya. Oke, Bu. Oke, untuk gambar yang pertama, siapa yang bisa menebak kata apa? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Tunggu. Saya, Bu. Ya, semuanya semangat sekali ya. Bu. Bentar ya. Saya, Bu. Saya Bu. akan memilih siapa yang akan menjawabnya. Tadi saya mendengar pertama adalah Erlinda. Kepada Erlinda, coba apa kira-kira ini katanya? Tai lalat, Bu. Oke, benar sekali. Apakah yang lain setuju ini tahi lalat? Setuju, Bu. Oke. Yang selanjutnya ya. Nah, ini yang selanjutnya. Ada yang bisa menebak ini kata apa? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Apa Bu. itu yang pertama? Saya, Bu. Iya. Chandrini, coba tebak ini apa ya kira-kira katanya? Chandrini? Virus Ebola. Iya, benar sekali. Ini adalah virus Ebola. Selanjutnya ya. Ini ada sekitar 2 pertanyaan lagi ya. Oke, yang ini ada yang bisa menebak apa katanya? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan, Rodotul Husna. Daun bayam. Iya, betul sekali ya. Semuanya pada keren-keren nih bisa jawab tebak-tebakan gambar dari saya. Oke, ini ada satu gambar lagi. Nah, ada yang bisa menjawab? Di gambar ini kata apa? Ayo. Saya, Bu. Ya, silakan Sandra. Tuang air, Bu. Yes, benar sekali. Ini adalah kata tuang air. Iya. Ayo kita beri aplaus kepada kita semuanya karena sudah bisa menebak kata dari yang saya berikan. Bagaimana? Apakah semuanya masih semangat untuk belajar mengenai virus pada hari ini? Semangat, Masih, Bu. Oke, kita lanjutkan kembali ya materinya.
Nah, jadi di sini materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk dari virus ya. Nah, jadi virus-virus ini memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Nah, jadi bentuk virus itu ditentukan oleh organisasi subunit protein atau kapsomer yang menyusun kapsid dari virus tersebut. Nah, kapsid-kapsid virus ini umumnya dia ada yang berbentuk helix, polihedral, ataupun kombinasi antara helix dan polihedral. Nah, yang pertama itu adalah virus helix. Nah, contohnya apa? Yakni gambar yang A, yakni virus tobacco mosaic virus atau TMV, virus yang menyerang pada tanaman tembakau. Nah, virus pada tanaman tembakau ini dia bentuknya batang atau benang. Ini bisa kita lihat sama-sama. Nah, kapsidnya ini dia berupa silinder berlubang yang membungkus atau mengelilingi asam nukleatnya. Kemudian yang kedua ada virus polihedral. Nah, virus polihedral ini dia berbentuk sferikal. Contohnya apa? Contohnya bisa kita lihat pada virus influenza. Nah, virus influenza ini dia adalah virus yang memiliki sampul. Contoh lain dari virus polihedral ini adalah adenovirus. Nah, pada adenovirus ini dia memiliki suatu kapsid polihedral yang berbeda dengan yang lainnya karena dia dilengkapi dengan yang namanya paku protein. Nah, Ananda semua bisa lihat pada gambar di sini terdapat semacam paku ya, disebut dengan paku protein. Nah, paku-paku protein ini merupakan protein yang pelengkap atau protein pengait yang diperlukan oleh si virus untuk melekat pada sel inangnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi paku protein ini dia terdapat pada bagian permukaan virus sehingga memungkinkan si virus ini untuk berhubungan langsung dengan tempat reseptor pada sel inang sasarannya. Jadi ketika ia ingin menginfeksi sebuah sel inang, maka ia menggunakan paku virus ini untuk menyambungkan dirinya dengan si sel inang. Nah, ini ada contoh lainnya ya. Gambar yang D yakni bakteriofag. Ya, ini adalah virus yang berupa virus gabungan dari helix dan polihedral. Dan virus pada yang menyerang bakteri ini atau bakteriofag ini, dia tidak memiliki sampul. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai reproduksi dari virus. Nah, jadi virus ini memiliki bereproduksi melalui 2 siklus. Nah, siklus yang pertama itu adalah siklus litik, dan yang kedua itu adalah siklus lisogenik. Untuk yang pertama, ini adalah siklus litik. Nah, siklus litik ini merupakan cara reproduksi pada virus yang selalu diakhiri oleh pecahnya atau lisisnya sel inang untuk melepaskan fag-fag baru. Makanya kenapa disebut dengan siklus litik. Nah, kemudian virus-virus yang menyebabkan pecahnya sel inang ini dia disebut dengan virus virulen ya. Kemudian, apa saja contoh virus yang bereproduksi dengan cara litik? Itu ada bakteriofag T4 dan ada virus yang menginfeksi bakteri E. coli. Kemudian kita lanjut ke tahapan-tahapan pada reproduksi virus yakni siklus litik. Yang pertama itu adalah tahap perlekatan atau yang disebut dengan adsorpsi. Nah, jadi pada tahap perlekatan ini merupakan peristiwa melekatnya fag pada dinding sel bakteri. Nah, fag-fag yang melekat pada sel dinding bakteri ini akan melekat melalui ekor dan serabut ekornya. Perlekatan tersebut hanya terjadi pada tempat khusus yang sesuai. Jadi virus ini tidak sembarang bisa melekat. Jadi dia membutuhkan juga tempat yang sesuai untuk dapat melekatkan dirinya.
Apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, baik, saya lanjutkan. Nah, kemudian tempat yang tepat untuk melakukan perlekatan tadi itu disebut sebagai reseptor ya. Kemudian masuk kepada tahap yang selanjutnya, tahap kedua, yakni ada tahap penetrasi. Nah, pada tahap penetrasi ini adalah peristiwa penyuntikan DNA fag atau DNA virus ke dalam sel bakteri. Nah, pada saat peristiwa penyuntikan ini, DNA dari fag ini akan masuk ke dalam sel bakteri. Sedangkan selubung proteinnya ini tetap tinggal di luar sel, dia tidak ikut masuk ke dalam sel bakteri. Nah, fag-fag yang menyuntikkan DNA tadi, dia akan menghasilkan enzim lisozim yang dapat merusak dinding sel bakteri sehingga bisa mempermudah melakukan penetrasi. Oke, yang selanjutnya, pada tahap yang ketiga, pada tahap yang ketiga itu adalah tahap replikasi. Nah, pada tahap replikasi ini, bagian virus yang sudah memasuki sel adalah DNA, ya kan? Nah, DNA ini merupakan DNA pembawa informasi yang diperlukan bagi sintesis partikel virus yang baru. Nah, DNA virus yang masuk tadi dia akan mengambil alih metabolisme dari sel bakteri yang diinfeksinya. Kemudian setelah ia mengambil alih sistem metabolismenya, DNA fag ini akan mengambil alih juga ribosom dari sel bakteri ini untuk menyintesis protein virus berupa apa? Berupa enzim. Nah, enzim dari virus inilah yang nantinya akan menyebabkan replikasi DNA pada virus yang menginfeksi si sel bakteri tadi. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah tahap perakitan. Nah, pada tahap perakitan ini, dia adalah tahap di mana semua bagian-bagian dari fag ini terbentuk dengan lengkap ya. Nah, akhirnya DNA fag dan protein-protein selubung yang dirakit ini dia akan menjadi fag yang lengkap yang disebut dengan virion. Nah, kemudian tahap perakitan ini mula-mula itu diawali dengan akan dirakitnya protein-protein yang menyusun kapsid. Nah, setelah kapsid ini terbentuk, maka kapsid ini akan diisi dengan DNA ataupun RNA yang merupakan intinya. Kemudian barulah ditambahkan komponen dari ekor virus tadi. Kemudian pada tahap yang kelima masuk kepada tahap pelepasan. Nah, pada tahap ini dinding sel dari bakteri ini akan dilisiskan atau dipecahkan oleh si enzim lisozim pada fag yang menginfeksinya dan diikuti dengan pelepasan fag virus yang baru. Nah, pada peristiwa ini dia biasanya bisa dihasilkan 200 fag baru yang siap menginfeksi bakteri lain untuk memulai siklus litik kembali. Begitu ya. Apakah penjelasan saya cukup jelas? Ada yang ingin bertanya? Oke, saya lanjut. Oke, yang selanjutnya itu kita masuk dalam siklus lisogenik. Nah, jadi siklus lisogenik ini merupakan cara reproduksi dari virus yang menginfeksi sel inang, tetapi dia tidak menyebabkan pecahnya atau lisisnya dari sel inang. Nah, virus-virus seperti ini dia disebut dengan temperate atau moderat. Contoh dari virus yang mengalami siklus lisogenik adalah virus Herpes dan HIV. Oke, kita lanjut ke tahap-tahap dari siklus lisogenik. Sama ya seperti siklus yang sebelumnya. Nah, tahap yang pertama itu adalah
Oke, saya lanjutkan. Nah, tahap yang pertama itu adalah tahap perlekatan di mana fag akan melekat pada sel inang yang spesifik, ya. Nah, setelah dia melekat pada sel inang, ini akan masuk ke tahap yakni tahap yang kedua, penetrasi, di mana DNA dari fag ini akan masuk ke dalam sel bakteri yang diinfeksi. Nah, kemudian ketika si DNA tadi sudah masuk ke dalam sel bakteri, dia ini DNA fag ini dia tidak akan merusak metabolisme dari bakteri. Kalau tadi dalam siklus lisis kan DNA fagnya ini akan mengambil alih dari metabolisme sel. Tapi pada siklus lisogenik ini, DNA fagnya itu dia tidak merusak metabolisme dari sel inangnya, tetapi dia bergabung bersama dengan DNA si bakteri tadi. Nah, DNA fag yang bergabung dengan DNA bakteri ini disebut dengan profag. Nah, kemudian dalam keadaan bergabung dengan DNA inang ini, DNA profag ini akan bereplikasi bersama dengan DNA bakteri dan tunduk pada semua aturan dari DNA bakteri. Nah, jika bakteri ini membelah diri, maka profag juga akan ikut membelah diri, sehingga sel-sel anakan yang dihasilkan tadi, sel-sel anakan bakteri yang dihasilkan tadi, dia akan selalu membawa profag baru, atau setiap sel anak bakteri yang dihasilkan dia akan terinfeksi oleh virus. Oke, untuk yang selanjutnya Ananda semua bisa memperhatikan video berikut yang akan saya tampilkan. Oke, tadi kita sudah melihat video mengenai bagaimana virus COVID-19 atau virus corona menyerang tubuh manusia. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Husna, Bu, mau nanya. Oke, baik Husna, dipersilahkan untuk bertanya. Jadi kan, Bu, virus corona itu bereproduksi dengan cara apa, Bu? Oke, baik ya. Apakah Ananda di sini semua ada yang bisa menebak virus corona ini kira-kira dia bereproduksi secara litik atau lisogenik ya? Ada yang bisa menebak kira-kira? Tidak ada. Oke, langsung saja. Oke, langsung saja akan saya jelaskan ya. Nah, jadi sebelumnya COVID-19 ini sebagaimana kita tahu dia akan menyerang sel sehat dalam tubuh manusia untuk dapat mereplikasikan diri sampai menyebar ke seluruh sel-sel tubuh yang lainnya yang ada dalam tubuh manusia. Nah, jadi secara umum si virus COVID-19 ini dia memiliki 5 tahapan dalam reproduksi.
yakni ada adsorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis. Nah, dari sini kita sudah mengetahui bahwa virus COVID-19 ini dia bereproduksi secara litik. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dari proses reproduksi atau siklus litiknya ya. Yang pertama itu adalah tahap adsorpsi. Nah, pada tahap adsorpsi ini tahap di mana menempelnya virion atau kepala virus ini yang berisi kapsid pada bagian reseptor pernafasan dengan memakai serabut ekornya. Kemudian masuk ke tahap penetrasi. Setelah virus tersebut bisa menancapkan diri pada sel inangnya atau pada bagian pernafasan manusia melalui serabut ekornya, maka serabut ekor tadi akan berkontraksi untuk membuat lubang yang dapat menembus dinding dan membran dari sel inang ini. Setelah dia berhasil menembus membran tadi, maka virus ini akan memasukkan materi genetiknya. Kemudian masuklah ke tahap sintesis, di mana membran sel inang yang telah dimasuki oleh materi genetik virus corona tadi, ia akan membentuk asam nukleat dengan cara menghidrolisis DNA dari sel inang yang diinfeksinya. Kemudian masuk ke tahap pematangan. Nah, pada tahap ini, partikel-partikel virus yang lengkap, dia akan membentuk virion-virion baru yang dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Dan yang terakhir adalah tahap lisis, yakni pada tahap ini merupakan tahap di mana virus-virus baru ini berusaha untuk memecahkan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisozim. Oke, itu jawaban dari saya. Bagaimana, Husna? Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama-sama. Nah, untuk materi yang selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai peran virus bagi manusia. Nah, peran virus bagi manusia ini ada yang menguntungkan dan ada pula yang merugikan. Sebagaimana Allah telah menciptakan manusia di muka bumi ini pasti ada manfaatnya. Nggak mungkin Allah ciptakan dia tidak ada manfaat. Yang pertama, peran virus yang merugikan bagi manusia. Yang pertama, sebagai penyebab penyakit. Nah, virus apa saja yang menyebabkan penyakit bagi manusia? Yang pertama itu adalah virus Ebola. Yang kedua itu adalah virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS. Dan yang ketiga adalah penyakit rabies yang menyerang pada hewan mamalia. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai AIDS ya. Jadi sebenarnya kita sudah mengetahui ya banyak sekali informasi-informasi yang tersebar di media sosial maupun internet mengenai HIV atau AIDS ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan sekilas saja mengenai HIV dan AIDS ini ya. Jadi HIV ini adalah kependekan dari Human Immunodeficiency Virus yang merupakan virus yang menyebabkan penyakit AIDS pada manusia. Nah, virus ini dia melemahkan kekebalan tubuh manusia. Bagaimana sih penularan dari HIV AIDS ini? Nah, HIV dan AIDS ini dapat menular melalui hubungan seksual yang tidak aman. Kemudian apalagi dia akan menular melalui transfusi darah yang darah itu mengandung virus HIV. Kemudian penggunaan jarum suntik yang secara bergantian. Dan ketika seorang ibu dia menderita HIV, maka virus tersebut akan diturunkan kepada anaknya atau kepada bayinya saat pada proses kehamilan, persalinan, dan pada saat menyusui. Jadi ada beberapa kegiatan yang dia tidak dapat menularkan HIV/AIDS kepada kita orang yang sehat. Yang pertama itu melalui kegiatan berenang bersama. Jadi ketika kita berenang dengan orang yang mengidap HIV/AIDS ini, mereka tidak dapat menularkannya kepada kita. Kemudian apalagi bersalaman, kemudian berpelukan, tinggal serumah dengan orang yang mengidap HIV/AIDS ini. Adanya gigitan nyamuk yang menggigit orang yang terkena HIV/AIDS, kemudian nyamuk tersebut menggigit kita, maka itu tidak bisa menularkan HIV/AIDS. Kemudian ada minum bersama juga tidak bisa menularkan HIV dan AIDS ini. Nah, jadi
Bagaimana prinsip penularan dari HIV/AIDS ini? Nah, prinsipnya itu dia hanya terjadi ketika si penderita tersebut atau si ODHA atau orang dengan HIV dan AIDS ini, dia melakukan transfusi darah atau jarum suntik yang digunakannya itu tersebut digunakan kembali lagi kepada orang yang sehat, maka orang sehat tersebut akan terinfeksi. Nah, peran virus yang lainnya bagi manusia, yakni ada virus itu digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi patogen. Nah, jadi bakteriofag ini dapat digunakan untuk mengenali bakteri, patogen tertentu. Dan yang ketiga, virus untuk penelitian genetika. Nah, virus memiliki ciri genetik yang minimum, sehingga mudah untuk mendeteksi perubahan genetik yang terjadi pada si virus tersebut. Keempat itu adalah virus untuk mengukur dosis radiasi. Nah, jadi dosis radiasi itu dapat ditentukan berdasarkan derajat kerusakan yang dialami oleh suatu virus. Nah, jadi itu saja materi mengenai virus yang saya sampaikan. Nah, untuk kegiatan kita yang selanjutnya adalah di sini saya akan membagi kelas kita ya menjadi 8 kelompok. Nah, saya sudah membagikannya kan di grup WhatsApp kita. Nah, sudah tahu kan siapa-siapa saja pasangan-pasangan dari kelompoknya? Sudah, Bu. Nah, oke. Jadi, sebelum itu, saya sudah menyebarkan ini juga ya, LK atau soal-soal yang akan kalian jawab. Nah, pada tahap yang pertama ini, kalian akan berpikir dulu masing-masing, menjawab sendiri apa jawaban dari kelima soal yang saya berikan. Nah, pada saat ini kalian saya berikan waktu 10 menit ya. Nah, 10 menit untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Nanti kembali lagi di Zoom ini ya. Oke, saya berikan waktu, silakan dikerjakan ya soal-soalnya. Baik, Bu. Oke, baiklah. Bagaimana Ananda semuanya? Apakah sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan? Oke. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah langsung saja ya, itu jawabannya kalian diskusikan kepada pasangan kalian yang sudah saya bagikan grupnya untuk mencocokkan bagaimana jawaban di antara kalian ya. Kemudian nanti setelah kira-kira sudah didiskusikan, maka saya tugaskan untuk 3 kelompok ya. Ada kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5 untuk mempresentasikan atau sharing kepada teman-teman yang lainnya mengenai hasil dari diskusinya tadi ya. Saya berikan waktu 5 menit lagi ya untuk menyatukan kedua jawaban itu. Baik, Bu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk sharing jawaban dari pertanyaan nomor 1 dan 2 kepada teman-temannya. Ya, kepada kelompok 1 saya persilahkan. Nah, baiklah di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan men-sharing hasil diskusi kami. Yang nomor 1 yaitu jelaskan ciri-ciri dari virus. Virus hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA dan RNA. Lalu ukurannya sangat kecil. Untuk virus tidak berbentuk sel sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. Lalu virus hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat. Virus merupakan satu makhluk metaorganisme
makhluk metaorganisme ini merupakan suatu bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dalam makhluk hidup atau dapat berkembang biak. Lalu yang terakhir, virus memiliki beberapa bentuk tubuh. Bentuk tubuh virus yaitu bulat, batang, berbentuk T, dan silindris. Nah, yang kedua itu sebutkan bagian-bagian tubuh virus beserta fungsinya. Nah, yang pertama itu ada kapsid yang fungsinya sebagai pelindung materi genetik. Lalu yang kedua itu ada materi genetik atau asam nukleat yang berfungsi yang fungsinya informasi genetik pada saat replikasi. Lalu yang nomor 3 itu selubung ekor berfungsi sebagai pelindung. Lalu yang nomor 4 itu serabut ekor, fungsinya sebagai alat reseptor untuk menginjeksi sel inang. Yang nomor 5 yaitu leher yang berfungsi sebagai saluran injeksi. Nah, nomor 6 yaitu lempeng dasar yang berfungsi sebagai alat penetrasi. Nah, Bu, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih ya kepada kelompok 1 sudah memberikan hasil diskusinya. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk kelompok 3 menjawab pertanyaan nomor 3 dan 4. Kepada kelompok 3 saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan 3 dan 4. Saya mewakili kelompok 3, di mana pertanyaannya yang nomor 3 itu bagaimana cara reproduksi virus atau replikasi virus dan mengapa demikian. Nah, jadi virus berkembang biak dengan cara replikasi atau memperbanyak diri di dalam sel inang. Untuk replikasi virus hanya memerlukan asam nukleat. Nah, materi yang diperlukan untuk sintesis protein virus berasal dari sel inang atau host space-nya. Nah, cara replikasi virus terdiri atas 5 tahapan. Yang pertama, tahap adsorpsi, di mana pada tahap ini menempelnya virion pada bagian reseptor seed cell inang. Tahap absorpsi merupakan tahap menempelnya virion pada bagian reseptor seed cell inang dengan menggunakan serabut ekornya. Molekul-molekul reseptor seed untuk setiap jenis virus berbeda-beda, misalnya berupa protein untuk piconavirus atau oligosakarida untuk orthomysovirus dan paramysovirus. Lalu yang kedua, tahap penetrasi, di mana pada tahap ini selubung ekor berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dengan membran sel inang. Kemudian virus memasukkan materi genetik virus melalui lubang pada dinding dan membran sel inang dan kapsid virus menjadi kosong. Lalu yang ketiga, tahap sintesis atau eklivase, di mana pada tahap ini merupakan tahap pembentukan asam nukleat atau salinan genom dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisis DNA sel inang. Lalu yang keempat, tahap pematangan atau tahap perakitan. Nah, pada tahap ini terjadi perakitan partikel-partikel virus yang lengkap sehingga membentuk virion-virion baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Lalu yang kelima, ada tahap lisis, di mana tahap ini merupakan tahap pemecahan dinding sel inang dengan menggunakan enzim lisozim yang berfungsi untuk merusak dinding sel bakteri sehingga virus baru akan keluar dan menyerang sel inang yang baru. Nah, untuk pertanyaan nomor 4, di mana pertanyaannya atau soalnya yaitu macam-macam penyakit yang ditimbulkan dari virus, antara lain itu ada penyakit influenza yang disebabkan oleh virus orthomysovirus. Lalu yang kedua itu ada penyakit gondong yang disebabkan oleh rubella virus. Lalu yang ketiga ada penyakit campak yang disebabkan oleh morbillivirus. Dan yang
keempat ada penyakit cacar air yang disebabkan oleh herpesivirus varicella. Lalu yang kelima ada penyakit rabies yang disebabkan oleh Lissa virus. Baik, terima kasih ya kepada kelompok 3. Jawabannya sudah sangat bagus dan lengkap. Dan yang terakhir, langsung saja kepada kelompok 5 untuk menyampaikan jawabannya. Yes. Baik Bu, saya perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang atas pertanyaan bagaimana penularan penyakit HIV/AIDS. Nah, human immunodeficiency virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, HIV ini bisa berakibat fatal jika tidak diobati dan bisa juga menular dalam keadaan tertentu. Adapun penularan HIV ini antara lain melalui yang pertama adalah hubungan seks. Nah, penularan HIV ini dapat terjadi melalui hubungan seksual. Seseorang yang suka berganti-ganti pasangan seksual juga lebih beresiko untuk terkena HIV. Lalu yang kedua adalah penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi oleh darah seseorang yang terinfeksi virus HIV. Nah, berbagi pakai jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang beresiko sangat tinggi tertular penyakit, termasuklah HIV/AIDS ini. Lalu yang ketiga adalah kehamilan, persalinan, atau menyusui. Nah, seorang ibu yang terinfeksi HIV dapat mengandung atau menyusui beresiko tinggi untuk menularkan HIV kepada anaknya. Nah, yang ketiga yaitu melalui transfusi darah. Mungkin sekian Bu, saya kembalikan ke Ibu. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 5 dan kelompok lainnya. Jawaban yang kalian berikan sudah sangat bagus ya. Terima kasih. Oke. Setelah kita tadi sudah sharingkan jawaban dari hasil diskusi kalian, itu saya ingin bertanya dulu kepada Ananda semuanya. Tadi kan kita sudah bahas nih tentang virus panjang lebar. Nah, saya akan bertanya kembali. Salah satu ciri dari makhluk hidup itu kan dia bereproduksi. Nah, virus ini juga dia bereproduksi. Tapi kenapa si virus ini dia nggak digolongkan ke dalam makhluk hidup? Siapa yang mau menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silahkan kepada Sandra. Jadi virus dapat disebut sebagai bukan merupakan makhluk hidup itu karena memiliki sifat benda tak hidup, yaitu tidak memiliki susunan sel dan hanya dapat berkembang dengan menginfeksi sel makhluk hidup tertentu. Itu saja Bu, terima kasih. Oke, iya terima kasih ya jawabannya Sandra, sangat bagus sekali. Nah iya benar ya. Oke langsung saja di sini saya akan memberikan tugas ya kepada kalian terkait pembelajaran kita mengenai virus pada hari ini. Nah, ini saya akan berikan bagaimana contoh tugasnya. Jadi nanti kalian akan saya perintahkan untuk membuat poster. Nah, jadi posternya ini, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Lihat, Bu. Nah, jadi nanti kalian ditugaskan untuk membuat poster mengenai virus. Boleh itu peran virus dalam kehidupan, seperti penyakit-penyakit yang menyerang manusia, atau boleh juga yang lainnya. Pokoknya yang masih berkaitan dengan virus ya. Nah, jadi nanti posternya ini bisa kalian buat dari Canva boleh, dari PPT ataupun dari mana saja. Kemudian kalian bisa upload ke Instagram kalian, ke Instastory, ya, Instagram Story, ataupun ke feed. Kemudian nanti jangan lupa untuk tag Bu Guru, tag kepada saya. Nanti dari situ saya akan memberikan penilaiannya. Apakah penjelasan saya sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, saya harapkan nanti hasil dari posternya ini yang bagus dan kreatif ya. Ya, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya atas pembelajaran kita pada hari ini. Semoga minggu depan pada datang semua ya. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Ya, Bu.